Tuan tua. Tuan muda ini, aku akan melanggar sumpahku hari ini. Tunggu. Dasar celaka. Berani menentangku. Apa kau tahu siapa aku? Aku tuan muda ini, tidak peduli siapa kau. Di Mengzhou, tidak ada yang tidak bisa kutarik keluar. Rumah paku, kandang anjingmu. Aku akan menghancurkannya hari ini. Yesus tidak bisa menyelamatkanmu, aku beritahu. Pergi dari sini dengan orang-orangmu. Jika tidak kau akan menyesalinya. Orang udik. Apa kau tahu siapa aku? Orang besar di belakangku. Nona muda tertua dari keluarga Li di Shangdu. Coba sentuh aku lagi hari ini. Kau mati. Nora. Li mentunangan Chen Beisuan. Dua wanita cantik juga mencari The aku. film was translated and narrated by M Media. Sekretaris Li Meng Xiaochu. Hei, adegan ini familiar. Apakah kalian berdua datang ke sini untuk memutuskan pertunangan kami? Kau terlalu banyak menonton drama pendek. Kau tidak layak. Ini 2 juta. Cukup untukmu menetap di kota. Cepat tanda tangani kontraknya. Jadi kau juga dari tim penggusuran. Sudah kubilang, ayahku tidak akan membiarkanku meninggalkan desa. Aku masih perlu tinggal di rumah ini. Lagi pula rumah ini sangat mahal. Kau tidak mampu untuk menggusurnya. Jangankan 2 juta, aku tidak akan menggusurnya bahkan untuk 2 miliar. Sekarang pergi dari sini. Orang udik kau bahkan berani menghina nona muda tertuaku. Kau mati. Nona muda tertuaku adalah seorang ahli bela diri tingkat 7. Membunuhmu seperti membunuh semut. Semudah itu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghina tuan mudaku? Nora. Zaman apa ini? Masih memanggilnya tuan muda. Apa ada yang salah dengan otakmu? Jika kau sakit, pergilah berobat. Jangan tunda pekerjaanku di sini. Apa kau tahu berapa banyak kerusakan yang sudah kau sebabkan padaku? Gadis kecil, kau seharusnya senang bahwa ayahku memberiku suan tilian dan melarangku untuk tidak menggunakan kekerasan. Jika tidak, Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Memberimu 3 juta. Renyahlah dari hadapanku. 3 juta. 3 juta bahkan tidak cukup untuk cangkir gigi tuan muda ini. Baiklah, baiklah. Kau tidak akan menerima tawaran bagus ini. Hari ini akan kubiarkan kau bocah miskin ini tahu akibat dari menyinggungku. Hai, tangkap mereka. Gadis Li, apakah kau tahu siapa yang telah kau sakiti? Sungguh lelucon. Dia hanya seorang bocah miskin. Apakah dia pantas untuk kukenal? Apa kau buta? Tangkap mereka. Berurusan dengan 2 orang udik. Aku cukup sendiri. Aku Jing Human. Begitu banyak omong kosong di usia yang begitu muda. Bagaimana mungkin? Mengzhou kecil. Bagaimana bisa ada master seperti itu? Nona kedua orang ini tidak sederhana. Kau pergi dari sini dengan cepat. Aku tidak bisa mundur. Ini adalah kesempatan terakhirku. Saat kakak menemukan orang itu, dia pasti akan memaksaku untuk menikah dengannya. Dia menginginkanku, ditukar dengan lebih banyak keuntungan. Aku harus mengambil kesempatan ini, menguasai sumber daya yang cukup, kendalikan takdirku sendiri. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Tidakkah kau harus membayar karena telah merusak barang? Sebuah lelucon. Dalam kamusku Lemang, tidak ada kata-kata seperti mundur. Seorang pria sangat fisik, sudah seperti yang diharapkan seorang udik. Belum berpengalaman dalam hidup. Bukankah itu hanya sebuah spitun yang rusak? Ini 100. Simpan kembaliannya. 100. Untuk wadah ludahku ini, kau harus membayarku setidaknya 5 miliar. Kau seorang kampungan. Kau berani memeras aku. Bahkan penguasa kota Mengzhou tidak akan berani berbicara padaku seperti ini. Apa kau tahu berapa banyak 5 miliar uang tunai itu? Itu bisa menghancurkanmu sampai mati. Percaya atau tidak? Dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuat seluruh desamu menghilang tanpa jejak. Li mendiam. Ketua. Kakak, mengapa kau datang sendiri? Aku bisa menangani ini. Jika aku tidak datang,
kecuali corporation di Cangkok. Siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan kau sebabkan? Siapa yang menyuruhmu menghancurkan rumah ini? Kakek, mereka adalah orang-orang yang keras kepala. Aku sudah menawarkan 2 juta, dan mereka masih tidak menghargainya. Omong kosong. Ini adalah tangkir kristal dari periode negara-negara berperang yang paling kusukai. Siapa yang memecahkannya? Cangkir kristal zaman negara-negara berperang. Ini benar-benar cangkir kristal negara-negara berperang. Selain melihatnya di museum, aku tidak menyangka akan ada satu lagi di sini. Apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Benar-benar menggunakan harta tak ternilai sebagai spitun. Aku menyukainya, apa urusanmu? Karena kau mengenalinya. Cepat bayar. Kau yang memecahkan ini. Rusak ya rusak. Chen Seed ayah dari Chen Bixuan. Kenapa anggota keluarga berdebat? Karena cangkir yang PK. Ada cangkir lain di rumah ini. Jika kau suka nak ambil saja. Ayah kau membuatku menjaga tumpukan sampah ini selama lebih dari 10 tahun. Sekarang setelah kau selesai bermain, kau keluar dan berpura-pura menjadi orang baik. 10 tahun telah berlalu dengan berat bagimu. Jalanmu sudah diaspal sekarang. Yang tersisa hanyalah pernikahanmu dengan gadis Men. Chen Bixuan adalah tunangan yang dijodohkan denganmu. Aku tidak setuju. Kau tidak punya hak untuk bicara dalam masalah ini, dan kakek tidak akan menyakitimu. Chen Seed adalah penasihat paling terpercaya raja. Kekuatannya tak tertandingi, dan kekayaannya tak terukur. Ini adalah jalan terbaik yang diatur untukmu. Aku hanya tahu bahwa saat ini aku berada di tingkat ke-7 seni bela diri. Dan aku juga yang kelima, elit bisnis wanita peringkat di negara ini. Membuatku menikahi seorang petani. Bagaimana mungkin dia pantas untukku? Kau meremehkanku. Bagaimana mungkin seekor burung pipit tahu ambisi seekor angsa? Aku bercita-cita untuk berdiri di puncak Yuntian. Dan kau bahkan tidak memiliki hak untuk menatapku. Jangan melamun. Untuk mengambil jalan pintas melalui pernikahan denganku. Tidak ada tempat untuk sampah di sisiku. Ini ambil Liontin Giokku. Ambil ini. Jika kau memiliki kesulitan di masa depan, aku bisa membantumu sekali. Tuhan, aku telah memanjakan anak ini. Aku pasti akan memberinya pelajaran yang baik ketika kami kembali. Biarlah terjadi. Bantuan pengawalan dari senior. Zeke akan selalu mengingatnya. Tuhan, selama bertahun-tahun Anda hidup dalam ketenangan, tetapi sekarang Anda telah memasuki permainan. Memainkan The film permainan was besar untuk Kerajaan translated Naga. and Li Tua narrated beruntung by M. Media. bisa melakukan sesuatu untuk Anda, Tuhan. Bagaimana bisa seekor angsa memahami keagungan seekor naga? Paman Li, terima kasih sudah mengantarku pulang. Kau harus membalasnya dengan baik di masa depan. Sebagai anggota keluarga Chen, kau harus mengabdi pada negara. Mulai sekarang dunia adalah milikmu. Di dalam keluarga Chen, masih ada pengkhianat. Tugas yang belum kuselesaikan. Kuserahkan padamu. Ayah. 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 Tuan muda telah menembus puncak Fuji. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Anda bisa beristirahat dengan tenang sekarang, Patriark. Tuan muda, biarkan Patriark beristirahat dengan tenang. Yo, tangisan yang cukup meriah bukan? Yang mati di dalam sana adalah Chen lumpuhkan. Chen Tai putra dari Chen Tianyo. Siapa kau? Aku Chen Tai. Di sini untuk menyalakan duka untuk Chen lumpuh atas nama keluarga Chen. Keluarga Shen berterima kasih kepada ayahku, menikmati kejayaan yang tak tertandingi selama beberapa dekade. Dan sekarang, setelah dia meninggal, beginikah caramu menghormati patriark? Dia adalah patriark ketika masih hidup. Tapi sekarang dia hanya tumpukan daging busuk. Aku beritahu padamu. Serahkan hak warisnya sekarang. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa bersaing denganku untuk posisi patriark? Kau tidak pantas. Posisi ini milikku. Seorang kampungan ingin menjadi kepala keluarga Chen. Kenapa kau tidak bercermin dan melihat siapa dirimu sebenarnya? Jika kau tidak tahu berterima kasih, akan kupatahkan kakimu.
dan membuatmu lumpuh seperti ayahmu yang The sudah film mati. was translated and narrated by M Media. Aku tidak ingin mengganggu ayahku. Selagi kau masih bisa, pergi. Bagaimana jika aku menolak untuk membiarkan Chen lumpuh beristirahat dengan tenang? Akan kuruntuhkan. Aula berkabung yang menyedihkan ini sekarang juga. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Serang bunuh dia untukku. Aku akan melumpuhkan salah satu tanganmu hari ini, sebagai peringatan. Hentikan. Ayah, selamatkan aku. Nah, aku menyarankanmu untuk melepaskan anakku. Ayah Chen Tai Chin Tianyu. Jika tidak, aku tidak akan mengampunimu. Aku akan melihat hari ini. Bagaimana kau akan membuatku menderita kematian yang mengerikan. Ayah, bunuh dia. Kalian berdua, berlutut di depan batu nisan ayahku sekarang. Dan aku akan mengampuni nyawa anjing kalian. Omong kosong. Membuatku berlutut pada Chen lumpuh. Dia tidak pantas. Seseorang lumpuhkan anak ini untukku. Hancurkan aula leluhur ini. Jangan mendekat. Siapapun yang menyentuhnya akan kehilangan nyawanya. Beraninya kalian mengganggu istirahat kepala keluarga. Aku akan menguliti dan menulangi kalian semua. Dan memotong-motong kalian untuk makanan anjing. Abiau, orang tua, ajari kedua orang ini sopan santun. Baiklah. Mengganggu aula leluhur. Benar atau salah? Benar atau salah? Menghina orang yang meninggal. Benar atau salah? Tidak menghormati kepala keluarga. Benar atau salah? Salah. Semuanya salah. Ampuni kami. Pergi. The film Baiklah. was translated and narrated Ayah. by M Media. Kenapa kau tidak membantuku berdiri? Chen Beizuam, izinkan aku memberimu nasihat. Jangan berpikir jabatan kepala keluarga Chen begitu mudah untuk diambil. Tunggu saja keluarga Jiang tiba dan mengirimmu dan putramu bersama-sama. Keluarga Jiang mana? Kau bahkan tidak mengenal keluarga Jiang, dan kau ingin menjadi kepala keluarga. Tunggu saja kematianmu. Ayo pergi. Orang tua, ceritakan padaku tentang keluarga Jiang. Keluarga Jiang diam-diam berkolusi dengan musuh asing. Dahulu kepala keluarga membunuh 2 ahli keluarga Jiang dan melemahkan keluarga Jiang selama bertahun-tahun. Sekarang keluarga Jiang memiliki kepala keluarga yang sangat tirani bernama Jiang Tiange, kaki kepala keluarga. Dialah yang mematakan. Tuan muda, ada juga pepatah yang mengatakan bahwa kau tidak perlu takut pada Raja Neraka, tapi Jiang Tiange. Dia saat ini adalah kaisar bawah tanah. Mang Shuo memegang kekuatan untuk menutupi langit. Tuan muda, banyak orang dari keluarga Jiang telah berkumpul di pintu masuk desa. Mereka memukul gonggong dan menyalakan petasan, bahkan membuat pakan yang bertuliskan anjing lumpuh keluarga Chen dan mengaraknya di jalanan. Memimpin mereka adalah Jiang Tiange. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara sekalian, hari ini kita memiliki musuh bebuyutan, menghina almarhum ayahku, menindas masa mudaku. Apakah kalian setuju? Aku tidak setuju. Baiklah paman-paman. Saudara-saudara, ikuti aku berperang. Baiklah. Panah penembus awan berkumpul dari segala arah. Dua hati yang setia dan benar, pedang dan pisau lautan api, mempertaruhkan diri untuk tampil. Tuan muda, aku bersedia mengikutimu, Tuan muda. Dulu Chen lumpuh membunuh kedua kakak laki-laki kami. Kepala keluarga Jiang Tiange. Hari ini kita membunuh putranya. Biarkan garis keturunannya berakhir di sini. Siapapun yang berani ikut campur akan menghadapi pemusnahan total. Jiang Tiange datang dengan persiapan. Tuan muda hati-hati.
Dasar bodoh tidak berguna. Kau masih berani berbicara dengan begitu angkuh. Pintu masuk desa adalah batasnya. Siapapun yang berani masuk akan dibunuh tanpa ampun. Anjing keluarga Chen. Kau mematahkan kaki ayahku. Bukan hanya satu kaki. Aku memukul Chen lumpuh dengan serangan telapak tangan. Dia meninggal karena luka parahnya. Apakah dia memberitahumu? Ibumu, jika kau memikirkannya, juga berarti mati di tanganku. Apa yang kau katakan? Apakah kamu ingin tahu bagaimana kami membunuh ibumu? Berlutut di hadapanku. Dan aku akan memberitahumu perlahan. Aku ingin kau mati. Dasar kurang ajar. Aku akan menyatukanmu kembali dengan seluruh keluargamu. Berhenti. Tuan tua. Siapa dia? Mi Qianzu. Dia teman dekat ayahmu. Selama bertahun-tahun ini, dia diam-diam membantu ayahmu. Kekasih Chen Sek Mi Qianzui. Matamu persis seperti dia. Mi Qianzu, apakah kau bosan hidup? Beraninya kau The ikut film campur was urusanku. translated Jin Tianya and sebutkan narrated istilah by Anda? M-Media. Aku akan melindungi Chen Bishuan. Jika Chen Xide tidak membantumu, kau bukan apa-apa. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu dikubur bersama bocah kecil ini hari ini. Apa kau pikir kau bisa menakuti Kumi Qianzu? Bibi Mi. Aku sendiri yang akan membalas dendam darah ini. Jiang Tirnya kau anjing pengkhianat. Kau menyakiti kedua orang tuaku. Dendam darah ini tidak bisa dimaafkan. Karena kau sudah datang ke depan pintuku hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Dasar bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kau mencari mati. Beraninya kau menyerang ahli sekte dalam dari Master Sekte Ilahi. Kupikir hidupmu akan segera berakhir hari ini. Dasar anak nakal, berani-beraninya kau melukai muridku. Aku akan mengambil nyawamu. Lupakan kalian yang tidak penting ini. Hari ini aku akan membunuh dewa dan iblis sekaligus. Aku akan melenyapkan semua yang menghalangi jalanku. Tuan muda, dia Guan Liang si telapak tangan racun. Biar aku yang menanganinya. Tidak perlu. Aku sendiri yang akan membalas dendam ini hari ini. Apakah kalian semua menunggu di sini untuk mati? Serang! Tuan muda, aku akan mengejarnya. Mari kita berikan penghormatan terakhir yang layak untuk ayahmu. Dengarkan Bibi Mi. Untuk sementara selamatkan orang yang bermarga Jiang itu di masa depan. Aku akan memusnahkan seluruh keluarga Jiang. Tuan muda, tugas yang paling mendesak adalah menstabilkan keluarga Chen terlebih dahulu. Jika kau ingin melenyapkan keluarga Jing sepenuhnya, bantuan keluarga Chen sangat penting. Tapi kau tidak memiliki tongkat kepala naga. Keluarga Chen tidak akan mengakui kau sebagai kepala keluarga. Tongkat kepala naga. Jadi metode apapun yang kau gunakan, kau harus mengambil kembali tongkat kepala naga itu. Jangan khawatir Bibi Mi. Aku akan mendapatkan kembali tongkat kepala naga. Aku percaya. Ini juga yang ayahku inginkan. Organisasi yang mengadakan lelang Jiangsuan. Hei, bukankah ini Nyonya Chen lumpuh? Bos Mi, tulang Chen lumpuh bahkan belum dingin, dan kau sudah menemukan berondong gula seperti ini. Kalau kau sedang terburu-buru, seharusnya kau datang padaku. Aku jauh lebih menyenangkan daripada orang udik ini. Ini adalah rumah lelang, yang hanya bisa dimasuki oleh kelas istimewa. Ini bukan tempat untuk sembarang orang. Pergi dari sini kalau kau tahu apa yang baik untukmu. Kami juga di sini untuk menawar. Tunjukkan sedikit rasa hormat. Apa kau ingin menggantikan keluarga Chen dan merebut kembali tongkat patah itu? Aku menyarankanmu untuk berhenti bermimpi. Keluarga Jiang menempatkannya di sini hari ini untuk memberitahu semua orang bahwa penggunaan kekerasan keluarga Chen adalah sampah. Itu tidak berguna dalam hal sumber daya keuangan.
keluarga Jiang akan selalu selangkah lebih maju dari mereka. Ketika keluarga Chet melihat keluarga Jiang, mereka akan selalu menundukkan kepala. Aku beritahu padamu, mendapatkan kembali tongkat kepala naga hanyalah langkah pertama. Selanjutnya, aku tuan muda akan membuat keluarga Jiang binasa selangkah demi selangkah. Berondong gula yang bergantung pada wanita, berani berbicara omong kosong seperti itu di depanku. Tuan muda Jing, apakah seperti ini caramu memperlakukan tamu? Baiklah. Aku akan lihat. Bagaimana kau akan pamer di sini hari ini? Bukankah lelangnya belum dimulai? Sesuai dengan aturan rumah lelang kami, barang lelang pertama hari ini adalah simbol Mengzhou, tongkat kepala naga, melambangkan kekuatan dan kejayaan keluarga Chen. Tawaran tertinggi untuk tongkat kepala naga adalah 20 juta. Aku punya 25 juta di kartu ini, ditambah 5 juta dari keluarga Chen. Totalnya 30 juta. Seharusnya cukup untuk memenangkannya. Bidimi, kau benar-benar tidak perlu begitu baik padaku. Sebenarnya apa hubunganmu dengan ayahku? Tebak, Tongkat rusak ini. Berapa harga awalnya hari ini? harga awal untuk barang ini adalah 100.000. Kalau begitu untuk keluarga Chen, akan sulit untuk membelinya. Jika tawaran terlalu tinggi, mereka mungkin tidak bisa menang. Jika tawaran terlalu rendah, itu menunjukkan kurangnya harga diri. Jika mereka mengungkapkan kartu mereka terlalu awal, mereka mungkin masih tidak memenangkan tawaran. Tongkat kepala naga keluarga Chen, dahulu satu tongkat pun bisa memerintah alam semesta dan mendikte urusan dunia persilatan. Siapa yang bisa membayangkan? Sekarang seperti harimau yang tersesat di dataran. Seekor Phoenix jatuh ke air. Keluarga Chen dari Mengzhou menawar 5 juta. Tidak mungkin. Siapa tadi yang berbicara tentang memusnahkan keluarga Jiang? Dan sekarang kau menawar 5 juta. Kalau kau tidak punya uang, kau sebaiknya menggunakan keluarga Jiangku untuk menggosok toilet. Aku menawar 15 juta. Sekarang ini akan menjadi menarik. Mari kita lihat bagaimana tuan muda Jiang akan menginjak-injak keluarga Chen. 15 juta satu. Apa kau tidak malu? Menawar $1. 20 juta. Tuan muda Jiang perkasa. 20 juta satu. Kau ingin mempermalukanku juga. Aku menawar 30 juta. 30 juta satu. Jangan harap bisa mempermalukanku. Aku akan menawar 40 juta. Teruslah. Tenang. Tuan Jiang tenang. Aku menawar 100 juta. 100 juta. Mustahil. Arus kas keluarga Chen. Keluarga Chen paling banyak hanya punya 5 juta. Bos Mi anggap saja ini peti matimu. Paling banyak 25 juta. Perhitungannya benar. Dari mana kau menggali 100 juta? Aku sudah melihat seluruh kekayaanmu. Apalagi yang kau punya untuk melawanku. Aku tidak percaya kau bisa menghasilkan 100 juta. Kalau kau bisa menghasilkannya, aku akan memberikanmu tongkat kepala naga. Bishuan jangan gegabah. Kau tidak bisa bertindak begitu terburu-buru pada acara seperti ini. Jangan khawatir, Bibimi. Baiklah, kenapa kau tidak segera menyerahkan tongkat kepala naga kepada mereka? Aku tidak percaya kau punya 100 juta. Aku menuntut verifikasi dana. Verifikasi milikku. Kartu Anda dibekukan. Gesek saja kartuku. Kartu Anda juga dibekukan. Tanpa 1 sen pun. Kau datang ke sini untuk menawar. Ayolah. Wanita ini adalah pemilik grup Mi. Ini adalah pria simpanan yang dia dukun. Kedua orang ini datang ke tempatku untuk membuat tawaran palsu. Ambil gambar yang jelas dari mereka. Unggah mereka secara daring. Aku ingin mempermalukan kedua orang ini. Sudah berakhir. Ini sangat memalukan. Jiang Shun itu sangat berbahaya. Anak itu sangat sombong. Dia pantas untuk dihancurkan. 1 langkah salah, dan kau akan celaka. Mi Qianzu, apa kau sadar bahwa penawaran curang tanpa dana adalah tindakan ilegal? Akan ada berita besar hari ini. Berita yang akan membuat keluarga Jiang tersedak. Tunggu saja dan lihat.
tanpa satu sen pun. Bagaimana kau akan membuat keluarga Jiang tersedak? Merancang di balik layar, membekukan kartu kami. Keluarga Jiang terlalu hina, terlalu tak tahu malu. Hei, kau bisa makan apapun yang kau mau, tapi kau tidak bisa sembarangan bicara. Aku akan menuntutmu atas fitnah. Ada begitu banyak wartawan di sini. Merekam semuanya. Keamanan. Ya, usir kedua bajingan tak tahu malu ini dari sini. Tahan dulu, orang yang menjebak kita hari ini bukanlah Jiang Xuan. Itu adalah keluarga Chen. Benar kan, Chen Tai? Chan Bexuan, apa yang kau lakukan? Di depan umum. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Apa yang kau panggil padaku? Patriark. Lalu Patriark bertanya padamu. Kenapa? Kenapa kau berkomplot melawanku? Kenapa kau menjadi anjing bagi musuh? Apa kau tahu malu? Jadi kau adalah Patriark Chen yang baru. Kepala keluarga Chen. Kau hanyalah seorang pria cantik yang banyak bicara. Kau bahkan tidak sebaik Chen Silumpun. Setiap generasi benar-benar lebih buruk dari yang terakhir. Aku ingin kau kehilangan muka. Di depan semua orang, kau bahkan tidak bisa memegang tongkat kepala naga. Mari kita lihat bagaimana kau kembali ke keluarga Chen sebagai patriark. Lihat baik-baik. Lihat siapa yang kehilangan muka sekarang. Lihat siapa yang ditertawakan semua orang. Orang yang membawa malu adalah seluruh keluarga Chen kita. Jadi kenapa? Keluarga Jiang telah setuju untuk memberiku tongkat kepala naga. Berikan itu padaku. Selama keluarga Chen kita menyerahkan 40% aset kita, aku akan menjadi patriark keluarga Chen yang sah. Dan kau akan tetap hanya menjadi petani udik, orang yang tidak berguna. Apakah keluarga Chen sudah serendah ini? Aku tidak pernah menyangka keluarga Chen yang dulunya gemilang akan membusuk seperti ini. Kau Kalau begitu perhatikan baik-baik. Perhatikan bagaimana aku mengambil kembali tongkat kepala naga. berhenti berakting, kau sudah mengulur waktu cukup lama. 100 juta. Bahkan jika kau menjual seluruh keluarga Chen, itu tidak akan bernilai sebanyak itu. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa menghasilkan 100 juta? Jika kau bisa menghasilkan 100 juta hari ini, aku akan berlutut di hadapanmu dan menyerahkan tongkat kepala naga dengan kedua tangan. Chen Bixuan rencana yang cerdik. Sengaja memprovokasi Jiang Sun untuk menamparmu. Dia harus menetapkan harga lelang untuk tongkat kepala naga. 100 juta. 100 juta kan? Aku akan membayarnya untukmu. Adapun cangkir kristal negara-negara berperang, kita anggap impas. Selama kau menundukkan kepala dan mengakui kau salah. Keluarga Li dan keluarga Chen, sejak kapan kalian berdua berhubungan? Gadis keluarga Li ini, bukankah dia membenci pria? Kau bocah. Kau sudah memiliki tunanganmu yang disiapkan di sini. Kau membuatku khawatir saja. Nona Li, apa kau yakin keluarga Limu ingin terlibat dalam kekacauan ini? Keluarga Li adalah keluarga Li. Aku adalah aku. Jangan campur adukan keduanya. Liban, sudahkah kau memikirkan ini matang-matang? Hari ini jika kau membantu petani dari keluarga Chen ini, kau membuat musuh dari seluruh keluarga Jiang. Jangan salahkan aku karena mengambil tindakan terhadap keluarga Li. Diam. Jika kau tidak senang datang dan temui aku. Ada apa? Aku Limeng akan menanggungnya sendiri. Bagus, dendam ini, keluarga Jiang kami akan mengingatnya. Chen Bixuan, selama kau menundukkan kepala padaku sekarang, di depan semua orang, tundukkan kepala padaku. Tongkat kepala naga. Aku akan membayar untuk keluarga Chenmu, Bixuan. Jangan keras kepala. Urusan bisnis. Apa kalian semua sudah selesai? Sekarang giliranku untuk mengatakan beberapa patah kata. Nona Li, kapan aku meminta bantuanmu? Obah, kekuranganmu yang merasa diri paling benar itu. Mungkin kau masih bisa menikah dengan keluarga baik di masa depan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Selain aku, siapa lagi yang bisa mengeluarkan 100 juta ini untukmu? Hanya 100 juta. Tunggu sebentar. Ada banyak orang yang berlutut memohon untuk menerimanya. Kau tidak akan membuat kami semua tertawa sampai mati dan kemudian mencuri tongkat kepala naga kan? Bahkan jika aku ingin bantu kamu. Kau terlalu sombong. Bixuan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Minta maaf kepada Nona Li dengan cepat. Minta maaf. Aku tidak menerimanya. Aku akan melihat hari ini. Chen Bixuan, bagaimana dia akan membuat semua orang memohon untuk memberinya uang? Jiang Sun, aku memperingatkanmu. Sebaiknya kau panggil beberapa penjaga keamanan. Supaya nanti, ketika semua orang berebut untuk membayarku, dan mereka berkelahi. Kau benar, panggil beberapa penjaga keamanan lagi ke sini. Nanti, jika kau tidak bisa mendapatkan uangnya, maka akan kupatahkan kaki anjingmu. Barang lelangmu berikutnya adalah milikku.
Mari kita lihat, apakah itu benar-benar bernilai 100 juta. Bodoh, ini adalah wilayah keluarga Jiangku. Bahkan jika kau menawarkan harga yang lebih tinggi, aku masih bisa menghancurkanmu. Kita lihat bagaimana kau membalikan keadaan nanti. Baik. Kita akan menunggu dan melihat. Barang lelang berikutnya adalah sepotong kulit pohon parasol. Sebatang kulit pohon parason yang patah. Dan kau menginginkan 100 juta untuk itu. Apa kau gila karena uang? Tuan muda Jiang benar. Kau menghina kami dengan sepotong kulit kayu. Kau harus memberi kompensasi padaku atas kerugian keuangan saya. Anak bodoh. Ini adalah kayu ilahi kunun. Ini adalah kayu ilahi kunun. Dalam legenda, Aku pernah mendengar bahwa burung suci Phoenix di puncak Kunlun, di pohon payung, terlahir kembali dari abu. Kayu payung setelah ditempa, tubuhnya hitam dan harum. Kayu ini dapat menyembuhkan semua penyakit bila digunakan sebagai obat. Hanya kisah dewa dan hantu. Ini penipuan. Kalian tidak benar-benar percaya ini kan? Seorang udik, bagaimana mungkin mereka memiliki harta seperti itu? Dutua, dengarkan nasihatku. Kau salah paham. omong kosong. Saya adalah ketua dari Aliansi Medis Tionghoa. Jika bahkan kayu hutan Phoenix jatuh dan bahkan tidak bisa mengenalinya, maka mata saya ini mungkin lebih baik tidak berguna. Dutua, dana sponsor dari Aliansi Medis Tionghoa. Kami bisa melipat gandakannya 3 kali. Atau kami tidak akan memberikan apapun. Nah, kau mengancamku. Keluarga Jiang mengancam pembeli tepat di depan semua orang dan melarang mereka untuk menawar. Para wartawan semua merekam ini. Syuting. Apa yang bisa difilmkan? Pergi dari sini kalian semua. Jika kau ingin mengambil tongkat kepala naga keluarga Chen, kau harus membunuhku terlebih dahulu. Itulah pendirian keluarga Jiang. Semuanya. Pikirkan baik-baik. Omong kosong apa kayu wutong itu? Benar-benar omong kosong. Tidak terjual. Penawaran pertama tidak terjual. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan kekalahanmu yang menyedihkan. Semacam ini. Barang sekali sahabat. Bagaimana bisa kita biarkan tidak terjual? Saya menawar 1 miliar. Dutua. Jumlah donasi 3 kali lipat dari keluarga Jiangku. Kau sangat menyadarinya. Apa kau yakin ingin menentangku? Tuan muda Jian, kayu hutan Phoenix jatuh kini adalah impian utama setiap dokter di bawah langit. Jika dapat dimurnikan menjadi obat, itu dapat membantu masyarakat dan meninggalkan warisan selama berabad abad. Perbuatan dengan pahala yang tak terukur. Apakah kau pikir aku peduli tentang hanya 1 miliar talprak? Aku Kicong dari keluarga Ki, menawar 1 miliar 1. Leluhur keluarga Ki saya telah menderita kanker selama lebih dari 10 tahun. Legenda mengatakan, hanya ini, kayu wutong Phoenix jatuh, yang dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Jika aku membawa ini kembali dan menyembuhkan leluhurku, posisi kepala keluarga akan menjadi milikku. Aku menantang siapapun untuk mencoba mengambil ini dariku. Saya menaikkan tawaran menjadi 1 miliar 2. 1 miliar 3. 1,5 miliar. Ini menyangkut kesejahteraan semua orang. Kalian berdua teman muda, mengapa tidak membiarkan saya memilikinya? Ini menyangkut posisiku sebagai kepala keluarga. Aku bertekad untuk mendapatkan kayu ini. Liban, gadis gila apa yang kau tawar? Aku tidak perlu memberitahumu. Namun, aku bertekad untuk memiliki kayu ini. Untuk posisi kepala keluarga, aku mampu melakukan apa saja. Dulaming, pikirkan tentang cucumu di taman kanak-kanak. Liban, kau membuatku marah. Aku akan memastikan kau tidak bisa melakukan bisnis sama sekali. Nah, jika kau berani memiliki rencana pada cucuku, akan kutunjukkan padamu gelar saya sebagai master obat racun. Dari mana asalnya? Kicong, orang terakhir yang berani mengancamku, masih berada di Sahara, makan pasir. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Tawaran terakhirku adalah 2 miliar. Jika ada yang berani menawar lebih tinggi, aku akan menghancurkan potongan kayu ini. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada satupun dari kalian yang bisa. Kicong, jangan bertindak terlalu jauh. Aku akan bersikap tidak masuk akal hari ini. Jadi kenapa? Karena potongan kayu ini telah menyebabkan begitu banyak kontroversi. Aku menyatakan, lot ini tidak terjual. Kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah lelang. Aku setuju. Aku punya banyak cara untuk membuatnya batu kayu wutong Phoenix jatuh itu kepadaku. Chen Beixuan, jangan berpikir bahwa hanya karena kau membawa sepotong kayu wutong Phoenix jatuh, kau bisa membalikan keadaan. Sekarang lotnya tidak terjual. Kau tidak punya uang sepeser pun, dan kau tidak akan mendapatkan tongkat kepala naga. Apa sulitnya dengan ini? Karena ketiga keluarga menginginkannya, aku akan memuaskan semua orang. Kau, maksudmu membaginya menjadi 3? Itu tidak cukup. Aku tidak akan membaginya. Aku ingin seluruh bagian itu. Jika kau ingin memecah kebuntuan, kau harus menghasilkan yang lain. Potongan kayu wutong Phoenix jatuh. Tapi harta surgawi seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang petani kecil sepertimu. Memiliki 1 blok saja sudah lebih dari cukup untukmu. Sudah lebih dari cukup untukmu. Jika kau punya yang lain, aku akan berlutut untukmu dan memberikan tongkat kepala naga kepadamu dengan kedua tangan. Apa?
Ada bagian lain. Aku hanya melelang satu buah. Aku tidak pernah bilang hanya ada satu. Kicong menyelamatkan nyawa adalah yang utama. Barang yang dilelang. Biarkan Kicong memilikinya. Kicong aku, ingat kebaikanmu ini. Keempat kartu ini, total 2 miliar. Aku akan memberikan barang ini kepada Dutua. Jika Dutua benar-benar dapat mengembangkannya menjadi obat, itu akan menjadi kontribusi besar bagi zaman ini dan manfaat bagi generasi mendatang. Aku hanya berharap bahwa ketika Dutua mengembangkan obatnya, tidak akan mengenakan harga tinggi dan akan memperlakukan semua orang dengan setara, sehingga semua orang di dunia dapat memiliki akses ke perawatan medis. Semoga obatnya menyembuhkan semua penyakit. Hati muliamu, saya sangat mengagumi. Tuan kebenaranmu, apakah Anda ingin saya menjualnya kepada Anda atau memberikannya kepada Anda? Sebutkan hargamu. Aku tidak ingin berutang budi padamu. Kalau begitu aku bersikeras memberikannya kepadamu. Kau sama borosnya, seperti ayahmu. Jiang Xuan, apa yang ingin kau katakan sekarang? Aku tidak mengakui tongkat kepala naga. Jika aku kehilangannya, garis hidupku hilang. Aku Apakah keluarga Jiing masih ingin bermain permainan menarik kembali perkataan mereka? Kicong, juga berutang budi pada Chen Beixuan. Tunggu saja di sana. Tuan Muda Jiang, bukankah kau bilang akan memberiku tongkat kepala naga? Tidak bisa memberikannya padanya. Enyahlah. Tuan Muda Jiang, apa yang baru saja kau katakan? Tuan Muda, pakaian pesananmu sudah tiba. Bibini, pakaian yang kudapatkan untukmu. Aku tidak tahu apakah itu cocok. Kalau begitu Bibi Mi akan menunjukkanmu sekarang. Baiklah. Aku ingin berterima kasih hari ini. Berterima kasih padaku, untuk apa? Rumah lelang keluarga Jiang sedang kekurangan. Apakah ada sesuatu yang menarik perhatian Nona Li? Kau menawar tongkat kepala naga untuk mengembalikannya padaku kan? Pecahkan salah satu gelas kristalmu. Kembalikan tongkat kepala nagamu. Mulai sekarang kita tidak berutang apapun satu sama lain. Bocah, apa kau menyukai dia? Tidak. Bibini, bukankah ayah memberitahuku sebelum dia pergi untuk menjaganya? Dengan temperamennya, siapa yang akan menyukainya? Ayahmu juga menyuruhku untuk menjagamu. Bibini, lupakan saja. Sama menyenangkannya dengan menggoda ayahmu. Ayo pergi. Kau tidak bisa pergi. Bukankah kau cukup arogan? Aku akan membiarkanmu memiliki tongkat itu. Tetapi tidak dengan nyawamu untuk pulang. Hanya kalian beberapa yang ingin menghentikanku. Berlutut sekarang. Jilat ludah ini di tanah hingga bersih. Serahkan tongkat kepala naga. Aku mungkin mempertimbangkan. Aku hanya akan melumpuhkanmu dan mengampuni nyawamu. Kalian anak-anak kecil, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Dasar udik, kau akan segera mati. Dan kau masih bertingkah arogan. Pergi. Jangan lakukan itu. Aku akan membayarmu. Biarkan saja Chen Bixuan pergi. Siapa yang peduli dengan sedikit uangmu? Aku bisa membiarkan Chen Bixuan pergi. Bos Mi sangat menawan dan menggoda. Tinggallah bersama kami. Bersenang-senanglah. Pulanglah dan bersenang-senang dengan ibumu. Apa yang masih kau tunggu? Lumpuhkan dia untukku. Pergi-pergi. Tuan Muda. Hanya beberapa petani. Mengapa kau beraktif? Lumpuhkan mereka semua. Abiau. Orang-orang itu milikku, jangan rebut mereka dariku.
Baiklah, sisi ini milikku. Matikan lampunya. Dan pukul anjing itu. Aku sudah menduga, kau akan menyergapku di sini. Tapi aku tidak menyangka, anak buahmu akan sangat tidak berguna. Tuan Chen, ampuni aku. Ampuni aku lain kali. Aku The film tidak was akan berani translated menentangmu lagi. and Paman narrated Biao. by M. Media. Serahkan sampah ini pada kau dan Huang Tua. Beri keluarga Jiang pelajaran. Bibi Mi, aku akan pergi memeriksa Chen Tianyu. Trik apa lagi yang dia punya? Hei, ini adalah perjamuan penerimaan murid 3 Grandmaster. Apa kau punya undangan? Ketika mereka memintaku untuk datang, mereka tidak memberiku undangan. Kalau begitu silakan pergi. Usir aku. Aku khawatir kau tidak bisa menanggung tanggung jawab ini. Kau berani mempermainkanku. Apa kau mencari kematian? Tuan Pan, tenanglah. Aku yang membawanya masuk. Ini undanganku. Di perjamuan penerimaan murid, bersikaplah. Aku mengawasimu. Apa tujuanmu di sini? Aku memperingatkanmu, jangan bertindak gegabah. Menyinggung Grandmaster, tidak akan berakhir dengan baik. Jangan khawatir, mereka tidak akan berani. Hei, kapan kau akan memperbaiki? Kebiasaan burukmu berbicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Halo, lama tidak bertemu. Minggir, biarkan Tuan Muda Jiang beristirahat di sini. Kenapa? Ada begitu banyak tempat duduk di sini. Kenapa yang ini secara khusus? Tempat duduk ini bukan untuk sembarang orang kan? Hanya seseorang dengan status Tuan Muda Jiang yang bisa duduk di sini. Hanya Tuan Muda Jiang mewakili keluarga Jiang. Dia di sini untuk memberi selamat kepada Grandmaster kita, bukan orang sepertimu yang bahkan tidak punya undangan. Bisa dibandingkan. Pergi dari sini jika kau tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kau ingin duduk di sini. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu kau sampan. Apel, sekarang kau belajar untuk mengenakan pakaian yang dibuat khusus. Dia bahkan tidak punya undangan. Menyelinap masuk dengan orang lain. Kalau begitu cepatlah dan buang dia. Seseorang, buang orang ini. Akan kulihat siapa yang berani. Aku yang membawanya masuk. Kau tidak bisa begitu saja mengusirnya. Orang udik ini memprovokasi Tuan Muda Jian. Nora, maafkan saya karena tidak menunjukkan rasa hormat. Aku tidak bisa membiarkannya tinggal di sini lagi. Mengun, apa kau tahu kenapa? Aku datang ke sini secara khusus. Aku datang untuk mencarimu. Ini tunanganku. Lihat baik-baik. The Jangan film was mencariku lagi. translated Mustahil, and narrated ayahmu sudah by M. setuju Media. untuk menikahkanmu dengan keluarga Jiang kami. Hidupku sendiri. Tentu saja keputusanku sendiri. Jika ayahku ingin, dia bisa menikahimu sendiri. Omong kosong, Mengun. Kau sudah keterlaluan. Ayah, Jiang Tianjie, kepala keluarga Jiang, secara pribadi datang untuk melamarku. Janji yang dia buat tidak terukur. Ini adalah kehormatanmu. jika ada sesuatu, katakan pada tunanganku. Li Meng, kau menipuku. Kumohon aku akan membantumu lain kali. Halo Paman. Nama saya Chen Bixuan. Aku akan menikahi Meng Meng di masa depan. Keluarga Chen telah jatuh. Dasar sampah. Kau berani mengingini mutiara keluarga Liku. Keluarga Li. Kau akan menjual putrimu demi uang. Pantaskah kau dipanggil ayah? Dasar bajingan. Urusan keluarga kami bukan urusanmu. Putriku menghormatimu. Dengan membawa sampah sepertimu, upacara yang begitu megah. Jika aku jadi kau, aku akan terlalu malu untuk datang. Jika aku tidak datang, perjamuan magangmu ini tidak akan terjadi. Apa kau berani menghina guruku? Aku ingin kau berlutut dan meminta maaf segera. Aku mungkin mempertimbangkan membiarkanmu keluar dari sini. Membuatku berlutut dan meminta maaf. Bisakah kau menanggung konsekuensinya? Baiklah, aku akan melumpuhkan anggota tubuhmu dan pergi meminta maaf kepada guru. Pikirkan baik-baik. Jika kau benar-benar menyerangku, tidak hanya lenganmu yang akan patah,
Kau bahkan mungkin dikeluarkan dari sekte. Sudah lebih dari cukup untukmu. Keluarga Jiang kami akan sepenuhnya mendukungmu. Terima kasih Tuan Muda Jian. Aku pasti akan untuk Tuan Muda Jian. Melayani dengan penuh pengabdian. Bahkan jika kau tidak melakukannya, tuanmu akan melakukannya. Keluarga Jiang kami sudah menyewa 3 Grandmaster untuk menghancurkan keluarga Chen. Anak ini mungkin mendengar sebuah rumor dan datang ke sini khusus untuk memohon pada gurumu untuk ampunan. Memang benar seseorang memohon. Tapi itu adalah gurumu, memohon padaku. Masih bertingkah tangguh di ambang kematian. Mari kita lihat, apakah kau masih bisa bertingkah tangguh nanti? Meng minggir. Dia melumpuhkan lenganku. Cepat panggil guru. Siapa yang berani mengganggu jamuan makan murid kita? Guru. Sampah ini berbicara tidak sopan kepadamu. Mohon tegakkan keadilan untuk muridmu. Dia juga menyerangku. Bajingan. Bocah. Guruku marah, bersiaplah untuk mati. Kau hampir merusak rencana besar kami. Murid terlambat dan menyebabkan gangguan pada guru. Mohon hukum aku, guru. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ketiga Grandmaster itu menjadi muridnya? Bagaimana bisa ketiga Grandmaster menjadi muridnya? Bangkit. Mustahil. Bagaimana bisa mereka menjadi muridnya? Apa yang membuatnya pantas? Guru, bagaimana Anda berencana untuk menghadapi Panhu? Lihat kebenarannya sekarang. Kenapa kau tidak memanggilku Grandmaster? Grandmaster. Muridmu buta. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani menyalahgunakan kekuatanku lagi. Patuh di depan umum. Tirani secara pribadi. Bagaimana bisa orang seperti ini menjadi murid senior? Tapi karena hormatku padamu dan dia, dan ikatan guru murid selama bertahun-tahun, aku akan menghukumnya dengan mencabut gelarnya dan membuatnya merenungkan tindakannya. Tidak, mohon tidak Grandmaster. Murid tidak tahu terima kasih, berterima kasihlah kepada Grandmaster dengan cepat. Grandmaster, apakah Anda ingin saya mengusirmu dari sekte? Terima kasih Grandmaster. Jiang Xuan, Jiang Tianyi, bukankah kau bilang kau akan datang untuk memberikan hadiah ucapan selamat? Di mana hadiahnya? Chen Bixuan, jangan terlalu sombong. Jika kau menginginkan keluarga Jiang kami untuk tunduk padamu, kau bermimpi. Bagus sekali. Aku anggota keluarga Jiang. Tidak akan pernah tunduk. Ayah, kau sudah kembali. Chen Bixuan, kau mati. Ayahku adalah ahli nomor 1 di keluarga Jiang. Aku ingin melihat keterampilan macam apa yang kau miliki. Aku datang ke sini hari ini untuk menghancurkan sekolah bela diri ini dan melenyapkan si bajingan Chen. Aku ingin seluruh dunia tahu apa yang terjadi pada mereka yang menentang keluarga Jiangku. Jiang, kau mengganggu upacara penerimaan muridku. Apa kau mencoba menantang kami bertiga? Kalian orang tua bangka. Saat aku jauh dari keluarga Jiang, kalian mengambil uang keluarga Jiang dan benar-benar pergi untuk menyembah musuh keluarga kita sebagai gurumu. Di mana wajah keluarga Jiang? Uang yang sedikit itu, aku bahkan tidak peduli tentang itu. Hari ini jika ada yang berani menentang guruku, mereka adalah musuh kami. Kalau begitu, aku akan memastikan kalian semua mati di sini hari ini. Ini adalah petarung Meng Hu. Dia hidup untuk seni bela diri, membunuh tanpa berkedit, dan berspesialisasi dalam membunuh Grandmaster. Tutlah. Para kakek tua ini adalah mainan baru yang kutemukan untukmu hari ini. Jangan ragu untuk mengekspresikan dirimu. Tunjukkan pada mereka apa yang kau punya. Membunuh Grandmaster adalah yang paling seru. Beraninya kau bertindak liar di wilayah kami. Aku akan melihat seberapa mampu dirimu. Kau mundur. Kau bukan tandingannya. Aku tidak percaya ini. Ototnya jelas. Berasal dari Kim. Aku tidak mungkin kalah darinya. Siapa orang ini? Kekuatan batinnya sangat dalam. Kami bukan tandingan untuknya. Guru lari. Kami akan menahannya. Karena kau memanggilku guru, aku tentu tidak akan membiarkanmu diganggu. Tutlah.
Baiklah. Ayo kembali dan cari lebih banyak ahli. Aku tidak percaya kita tidak bisa mengalahkan Chen Bixuan itu. Ayo pergi. Aku belum kalah. Aku masih bisa bertarung. Meridianmu terputus. Tidak bisa lagi menggunakan energi internal Emo. Mulai sekarang hiduplah sebagai orang biasa. Aku tidak percaya ini. Tuan Mudo, apakah Anda baik-baik saja? Apakah keluarga Chen bergerak lagi? Keluarga Chen mudah ditangani. Aku akan kembali dan melihat trik apa yang mereka mainkan. Tapi bagaimana bisa keluarga Jiang memiliki seniman bela diri yang jauh melampaui Grandmaster? Kekuatan di belakang mereka harus diselidiki. Ya Tuan Muda. Semua orang memanggil kami Grandmaster, tapi beberapa hari terakhir ini aku belajar bahwa gunung ini tinggi, tetapi selalu ada yang lebih tinggi. Kami akan mendisiplinkan murid-murid kami untuk fokus pada seni bela diri mereka. Tang itu. Liu Yufei. Lumayan pelatihanmu. Ajari aku. Hei, jangan pergi. Tuan muda Go harap bersikap baik. Ting ting. Yufei, ajari saja Tuan muda Go. Syuting dulu, kau tidak punya apa-apa. Semua yang kau miliki diberikan kepadamu olehku. Kau benar-benar mengkhianatiku. Selama bertahun-tahun, kaulah orang yang paling kubenci. Aku lebih cantik darimu. Bentuk tubuhku lebih seksi daripada dirimu. Kemampuan ranjangku lebih hebat daripada dirimu. Kenapa kau bisa terkenal? Tapi tidak ada yang peduli padaku. Kau akan segera menjadi barang bekas Tuan muda Go. Mari kita lihat seberapa sombong dirimu. Ikuti aku dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Syuting bantu aku merekam ini. Penampilan mempesona dari superstar Liu ini. Hei! Kau berani memukulku. Tuan muda Go adalah yang termuda. Orang yang diharapkan untuk dipromosikan menjadi Grandmaster. Kau bisa menjadi gadis budaknya. Itu adalah kehormatanmu. Benar-benar berani. Apakah Tuan muda Go baik-baik saja? Tidak apa tidak ada tenaga dalam. Bertingkah misterius. Berani sekali kau berpura-pura kuat di depan Grandmaster muda ini. Beli satu gratis satu. Wajah kecil ini. Aku juga menginginkannya. Kau mencari mati. Seniman bela diri tingkat 8. Di depan Grandmaster ini, kau hanyalah seekor semut kecil. Tuan muda Go. Hanya seorang Grandmaster kecil. Menghajar penjahat sepertimu, bahkan tidak memerlukan Limeng untuk bertindak. Liu Yufei hajar dia. Aku tidak berani. Chen Bixuan, jangan bodoh. Tidak ingin balas dendam, pukuli dia. Aku tidak tahu bagaimana caranya bertarung. Kau berani menghinaku. Kau pikir gelar Grandmaster muda ini hanya untuk dipamerkan kau mencari mati. Enak. Sangat memuaskan, sungguh memuaskan. Akhirnya melampiaskan amarah itu. Terima kasih. Apakah kau cemburu karena aku menciumnya? Lalu bagaimana dengannya? Kakak Yufei, aku salah. Guhu memaksaku melakukan ini. Mohon ampuni aku, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau tidak menghargainya. Kau, kembalilah menjadi pelayan. Chen Bixuan. Tanah di pinggiran kota itu direbut oleh keluarga Chenmu. Kali ini, kami semua menginginkannya. Kita akan menyelesaikan ini sesuai dengan aturan Jianghu. Kita akan lihat siapa yang menang diri. Siapapun yang menang, mendapatkan tanah itu. Kompetisi yang adil. Terima nasibmu. Anjing tua Jian. Perseteruan antara keluarga kita harus diselesaikan. Mulai dari tanah ini hari ini.
Patriark, aku akan menjadi yang pertama bertarung. Chen Beixuan. Hari ini aku akan membalas dendam pada saudaraku. Jika The kau film seorang was pria, translated jangan bersembunyi di and balik rok narrated wanita. by M Media. Berani-beraninya kau meremehkanku. Mencoba menakut-nakutimu dengan mainan. Keluargaku akan membiarkanmu memukul 1 kali. Tunggu sampai kau kalah. Kita akan bertarung dengan baik di ranjang. Gadis kecil ini terlalu kuat. Ada lagi. Mari kita The pergi film was bersama-sama. translated and narrated by M Media. Apa yang membuatmu panik? Bukankah dia hanya seorang gadis kecil dengan sedikit kekuatan? Chen Beixuan. Jangan berpikir. Keluarga Jiangku tidak punya cara untuk berurusan denganmu. Hari ini aku akan menunjukkan padamu seperti apa dunia ini. Pukuli dia untukku. Ini adalah petarung yang kubayar dengan harga tinggi dari Dongdao. Dibawa masuk. Dia makan makanan laut radioaktif setiap hari. Gennya telah bermutasi. Seharusnya sangat kuat. Hari ini, aku akan membuatmu mengalami penderitaan. Dia adalah bajingan campuran. Kami akan memukulmu. Pembuang air limbah. Sampah pencemar lingkungan. Serahkan hidupmu. Saksikan roda api angin tak terkalahkanku. Orang-orang Dongdao benar-benar menjijikan dan mesum. Patriark bunuh dia. Aku akan berurusan dengannya. Membiarkanmu bebas adalah bahaya bagi seluruh umat manusia. Kalian semua harus dieliminasi. Tidak ada satupun yang tersisa. Sepertinya kau tidak mengerti bahasa manusia. Kalau begitu biar tinjuku membuatmu mengerti. Chen Beixuan, hidupmu akan berakhir. Apa? Apakah itu menyakitimu? Kenapa kau tidak maju dan melawanku? Petani. Bermulut tajam. Kau bahkan tidak tahu kau akan mati. Apa kau pikir kami benar-benar datang ke sini untuk memperebutkan sebidang tanah itu? Kami di sini hari ini untuk mengambil nyawamu. Pergi. Chen Beixuan, salahkan dirimu sendiri karena terbawa suasana setelah memasuki kota dan membuat terlalu banyak musuh. The Lihatlah, film was translated berapa and banyak orang yang narrated ingin by kau M mati. Media. Keluarga Jiang, keluarga Li, keluarga Go, dan anak kecil bermargama itu. Omong kosong, Chen Beixuan. Kau akan mati hari ini. Begitu banyak dari kami. Kami bisa menenggelamkanmu dalam ludah kami. Aku tahu kau petarung yang hebat. Hari ini aku telah mengerahkan semua sumber daya keluarga Jian untuk menghancurkanmu. Mari kita lihat bagaimana kau bertingkah tangguh sekarang. Chen Tai berhenti bersembunyi. Karena kau ada di sini, itu berarti kau dan Chen Tianyu juga terlibat. Tentu saja. Aku tidak akan memberimu kesempatan apapun untuk membalikan keadaan hari ini. Namun, jika kau bersedia untuk berlutut dan bersujud padaku mengakui kesalahanmu, aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu utuh. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberi kalian semua kesempatan. Selama kalian berlutut dan meminta maaf padaku, aku akan membiarkan kalian semua pergi, menunjuk dan membunuh musuh, Jiang Tianyi. Chen, apa kau ketakutan setengah mati? Kau sudah mati sekarang. Terimalah takdirmu. Chen Beixuan, kau masih ingin mengulur waktu.
Hari ini Old Huang dan Xiao Biao tidak berada di sisimu. Tidak ada seorang pun dari keluarga Li yang datang untuk menyelamatkanmu. Kau benar-benar terkepung. Bersiaplah untuk mati. Pernahkah kau berpikir, aku melakukan ini dengan sengaja? Haruskah aku membiarkan kalian semua datang ke sini bersama-sama? Apa maksudmu? Tuan muda kami di sini. Ayah, ini buruk. Ada begitu banyak orang di luar. Saudara-saudara kita terkepung. Kita tidak bisa menahan mereka. Tuan muda aku di sini. Ini adalah Qishan Huang Panji Huangshan dan Yama Cahaya Emas Panji Liu Shanshui. Dua dewa agung ini, kapan mereka keluar dari pengasingan? Mungkinkah Wu Ye Feiying, The film was translated Yin Wanyan, and narrated by Xiao Yao Shen Media. Ho Shang Songbai, dan Zuan Yuan Tianzun Xiao Shengfang? Para veteran pensiunan ini, mengapa mereka semua ada di sini? Mungkinkah mereka orang-orang Chen Beixuan? Tidak mungkin. Chen Beixuan seorang kampungan. Bagaimana mungkin dia memiliki begitu banyak kekuatan? Mereka pasti di sini untuk membantu kami. Pasti ada orang penting yang membantu kami. Jiang Tianyi dari keluarga Jiang memberi hormat kepada semua senior. Mohon yakinkan diri Anda para senior. Chen Beixuan tidak akan lolos hari ini. Dia tidak bisa lolos. Lihat baik-baik siapa aku. Ini kau. Bawahanmu menyapamu, Tuan Muda. Ini tidak mungkin. Masing-masing dari kalian memiliki kekuatan yang menggemparkan bumi. Bagaimana mungkin mereka rela tunduk pada keluarga Chen yang tidak penting? Kalian semua pasti palsu. Panji kalian palsu. Semuanya palsu-palsu. Dian Wu saat ini berantakan. Sepertinya orang tua ini harus turun tangan. Mohon maafkan saya, Tuan Muda. Mengambil nyawa anjingmu semudah membalikkan tanganku, tapi aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Rasakan semua penderitaan di dunia, dan kemudian mati dalam keputusasaan. Setiap hari kau hidup mulai sekarang akan menjadi neraka yang hidup. Chen Beixuan, jangan berpikir kau tak terkalahkan. Dibandingkan dengan kekuatan keluarga sejati di belakangku, maka kau hanyalah seekor semut. Bagus. Aku ingin melihat siapa yang ada di balik serangan terhadap keluarga Chen. Sebenarnya ada berapa banyak? Mari kita lihat apakah dukunganmu lebih kuat atau tinjuku yang lebih keras. Kau bodoh yang tidak tahu apa-apa. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Kembali dan beritahu orang-orang di belakangmu. Cuci leher mereka dan tunggu aku. Keluarga di belakang keluarga Jiang, mungkin dalam dibalik segalanya. Apa kau sudah menemukan petunjuk? Belum. Tapi aku menemukan lambang keluarga di desa. Pola ini, aku melihatnya saat aku berada di keluarga Li. Jiang Sun dan Jiang Tianyi memilikinya. Tidak. Xiao Zhu punya masalah. Cepat ke keluarga Li. Li Meng dalam bahaya. Cepat atau lambat kau harus dinikahkan. Mengapa tidak mengorbankan dirimu sendiri untuk memenuhi usaha besar keluarga Li kita? Penyesalan terbesarku dalam hidup adalah menjadi putrimu. Seharusnya aku mendengarkan kakek dan menikahi Chen Beixuan. Kau pikir Chen Beixuan bisa menyelamatkanmu? Ini adalah Filia Metropolis. Tidak peduli siapa yang datang ke sini, mereka harus tunduk. Sebenarnya siapa ini? Siapa itu keluar sekarang? Siapa keluar sekarang?
Biksuan, Aku di sini untuk membawamu pulang. Bocah ini putri keluarga Liku. Menantu keluarga situ. Urusan keluarga kami bukan urusanmu. Dia tunanganku. Dan dia akan menjadi istriku. Aku pasti akan mengurus urusannya. Anak kecil, kau berani merusak hal baik. Dari putra tunggalku situ Shangwu. Dan kau berani mengganggu warisan besar keluarga situ. Sudahkah kau mempertimbangkan konsekuensi ambangkanku? Membunuhmu saja. Jauh dari cukup. The film was Aku akan membuat seluruh keluargamu. narrated by M Media. Dimusnahkan. Biarkan keluarga Chenmu menghilang dari dunia ini. Berapa banyak bahan pengawet yang kau gunakan pada putramu? Dia akan diubah menjadi dendeng olehmu. Apa kau tidak takut anakmu akan membencimu? Tidak heran kau sekarang tidak memiliki keturunan. Aku ingin kau mati. Seseorang. Lumpuhkan anggota tubuhnya. Potong dia menjadi beberapa bagian seiris demi seiris. Aku tahu kau petarung yang baik. Alam guru bela diri. Tapi apa gunanya menjadi petarung yang baik? Nyalakan lampunya. Seorang Grandmaster seni bela diri hanyalah seekor anjing di keluarga situku. Ini adalah urusan internal keluarga situku. Seorang Grandmaster di atas 10.000 orang di keluarga situ hanyalah seekor anjing penjaga. Inilah kengerian keluarga situ. Tidak peduli siapa itu, aku akan menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Hari ini aku akan membawanya pergi. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku. Nona Li mungkin tidak harus pergi denganmu. Apa maksudmu? Kenapa? maafkan aku. Aku akan membawamu kembali. Keluarga Li kecuali aku. Mereka semua memperlakukanku sebagai pengorbanan untuk menghidupkan kembali keluarga Li, bahkan orang tuaku sendiri. Mereka mengancamku dengan kakek. Maafkan aku. Keluarga situ, kekuatan macam apa yang mereka miliki, hingga membuatmu takut seperti ini? Sepertinya zaman telah berubah. Beberapa orang telah melupakan rasa takut dikendalikan oleh keluarga situ. 10 tahun lalu. Pulau Yanzhou. Kau ingin aku memiliki anak. Baiklah, kau ingin dikubur bersamaku. Baiklah, aku mohon biarkan kakekku pergi. Aku mohon biarkan Qin Beixuan pergi. Aku suka ini. Sisi arogan dan menggemaskan dari dirimu. Gemetar. Dan berlutut di kakiku. Pulau Yanzhou. Ibuku berasal dari Pulau Yanzhou. Bukan apa-apa. Hanya seorang. Yanzhou tidak tahu langit dari tanah. Seniman bela diri Grandmaster menghina keluarga situku. Keluarga situ bersatu dengan 100 keluarga dan memblokade seluruh Pulau Yanzhou. Aku tidak meninggalkan seorang pun hidup-hidup. Cukup gunakan salah satu dari mereka untuk membunuh semua orang di seluruh pulau ini. Sepuluh tahun yang lalu, aku berada di Yanzhou, menghabiskan liburan musim panas. Untungnya kakek ada di sana untuk menyelamatkanku sebelum kota itu dibantai. Setelah itu, aku diam-diam kembali untuk melihat. Itu adalah neraka yang nyata. Sejak saat itu, semua keluarga di dunia harus mematuhi keluarga situ. Keluarga situ tak tergoyahkan. Pada saat itu, ada juga seorang reporter wanita yang tidak tahu apa yang baik untuknya, juga dari Pulau Yanzhou. Dia mengambil beberapa foto di tempat kejadian. Pada akhirnya masalah itu dihentikan.
Beberapa tahun yang lalu, kami akhirnya menemukan reporter wanita ini dan menyuruh keluarga Jiang mengurusnya sepenuhnya. Reporter itu adalah ibuku. Akhirnya aku menemukanmu. Apel, kau ingin balas dendam. Kau ingin membunuhku. Ayolah aku berdiri tepat di depanmu. Kau bisa datang dan mencoba. Tuan muda tenang. Musuh ada tepat di depanku. Kau ingin aku tenang. Balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Bunuh Sima. Keluarga Sima dari periode Shangwu masih ada. Tidak ada gunanya bagimu untuk menyerangku. Dalam 10 langkah, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kami di sini untuk menyelamatkan Nona Li. Bicara nanti. Baiklah. Aku akan membiarkan ini berlalu untuk hari ini, tetapi suatu hari nanti, aku akan membuat mereka membayar. Kau masih ingin pergi. Di dunia ini, akulah langit. Tidak ada yang bisa menentangku. Tuan muda. Tuan tua. Tuan tua. Sampah membuang-buang peluru. Bawa Nona Li pergi. Jangan menatapku seperti itu. Chen Beixuan, apa kau gila? Ini berarti seluruh keluarga Chenmu dan seluruh Mengziut akan dikubur bersamamu. Ini sudah berakhir, ini sudah berakhir. Sungai darah akan mengalir lagi. Aku hanya membunuh seorang bajingan. Apa salahnya? Menyinggung keluarga situ berarti kau melawan seluruh dunia. Mulai sekarang keluarga Chenmu akan sepenuhnya dihapus. Chen Beixuan, kau akan direduksi menjadi abu. Tidak peduli siapa itu. Lawan. Ikut denganku. Aku The akan film was melindungimu mulai sekarang. translated Kau tidak and bisa pergi. narrated by M Media. Semuanya dengarkan. Aku ingin dia hidup-hidup. Siksa dia sampai mati. Nak, pernahkah ada yang memberitahumu? Gunung ini tinggi, tetapi adakah yang lebih tinggi? Serang aku bersama-sama. Aku sedang terburu-buru. Ayo kita semua. Jadi ini tingkat kemampuan Grandmaster kalian. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian seperti apa ahli sejati itu. Kamu berada di puncak alam bela diri. Ini tidak mungkin. Puncak alam bela diri. Pemahaman kalian terbatas hanya sampai sini. Ayo terus maju. Siapa yang berani mundur? Pikirkan tentang keluarga dan keturunanmu. Zuer, hentikan apa yang kamu lakukan. Akan kuhancurkan tulang-tulang putramu menjadi abu. Mari kita lihat apa yang tersisa untuk melaksanakan upacara pernikahan. Zuer. Chen Beixuan. Panggil semua orang dari keluarga situ ke sini. Aku akan mencabik-cabiknya. Tenang, jangan terburu-buru. Balas dendam untuk cucu Azu akan kubalas. Dia orangnya.
Orang yang menghancurkan Pulau Yansho 10 tahun lalu. Aku belum meninggalkan gunung selama bertahun-tahun. Sebenarnya ada seorang gadis kecil yang masih mengingatku. Kau tidak perlu. Setelah aku berurusan dengan anak ini, aku akan menjagamu dengan baik. Shan Rusong jangan ceroboh. Bocah ini adalah putra dari reporter wanita dari dulu dan Chen Silumpun. Dia ahli nomor 1 di dunia. Shan Rusong. Aku dengar 20 tahun lalu, dia sudah menembus ke puncak alam bela diri. Sekarang dia setengah langkah untuk menjadi dewa. Jadi kau hanya sampah. Kau sangat mirip ibumu. Terutama mata ini. Jangan gunakan mulut kotormu untuk menyebut ibuku. Temperamenmu juga seperti ibumu. Nak ibumu benar-benar menggoda. Meskipun dia sudah mati saat itu. Tapi rasanya telah membuatku ingat selama bertahun-tahun. Tidak pernah melupakan. Nah, kenapa kau marah? Semakin kau marah, semakin bersemangat aku. Aku tidak sabar untuk mencicipi. Apakah kau juga terasa sama seperti ibumu? Situ anak ini milikku. Anak ini merobek lambang keluargaku, menghancurkan mayat putraku. Aku ingin dia merasakan semua siksaan dan penghinaan. Membuatnya menyesal dilahirkan ke dunia ini. Pria itu milikku. Wanita itu milikmu. Mainkan mereka berdua sampai mati. Pergi ke kuburan saja. Terima serangan ini. Chen Bixuan, bukankah kamu sangat sombong? Petarung nomor 1, Shan Rusong, bahkan tidak bisa menghancurkanmu. Shan Tua, cepat lumpuhkan dia. Shan Tua, tidakkah kamu mendengarku? Tidak peduli seberapa banyak kau berteriak, dia tidak bisa mendengarmu lagi. Apa maksudmu? Puncak alam bela diri juga memiliki perbedaan yang besar. Dia mengambil setengah langkah keluar dari puncak. Perbedaan setengah langkah ini adalah jurang pemisah antara langit dan bumi. Kamu membunuh Shan Rusong. Dia pantas mati. Kamu bukan manusia. Kamu adalah iblis. Iblis. Bexuan bawa Huang Tua ke rumah sakit. Ayo pergi. Sepertinya keluarga Situ The tidak film lebih was dari ini. translated and narrated by M Media. Sang patriark sudah gila. Kekuatan tempur dimusnahkan. Keluarga Jiangku dapat dengan mudah menggantikan mereka. Patria keluarga Jen maksudmu? Kau ingin keluarga Situku untuk tunduk padamu. Seperti kata pepatah lama. Orang bijak menyerah pada keadaan. Dasar jalan. Aku akan menyuruhmu diperkosa beramai-ramai. Jika kau berani mengatakan sepatah kata lagi, aku akan perlahan menyiksamu sampai mati. Semuanya Situ Jiangwu adalah skema yang rumit. Pandai merencanakan tetapi kurang ketegasan. Tajam dalam melakukan hal-hal besar, melupakan kesetiaan demi keuntungan kecil. Kegilaan tidak memiliki kepolosan. Mulai sekarang, keluarga Situ akan dikelola oleh Kusitu Asu. Siapa di antara kalian yang setuju? Siapa yang menolak? Huang Tua sekuat lembu. Cedera ini seharusnya tidak menjadi masalah. Sekarang seluruh keluarga Li telah mengisolasi diriku.
Seluruh keluarga Li sekarang mendengarkan Li Daton. Sekarang satu-satunya tempat yang bisa melindungi Li Meng adalah desa Man milikmu. Desa Man. Jangan meremehkan Chen Said milikmu. Rencana setengah hidupnya, semuanya berasal dari desa Man. Tuan Muda, keluarga Chen sudah tahu bahwa keluarga Situ dan kita telah menyatakan perang. Keluarga Chen tampaknya bergerak. Kembali dan lihatlah. Keluarga Situ sombong dan mendominasi. Sembrono dan tidak tahu malu. Semua orang membenci mereka sampai ke inti. Tapi sekarang kepala keluarga seorang diri. Dengan mudah membunuh Shan Rusong ahli top keluarga Situ. Dan membuat Xiang Wo kepala keluarga Situ gila. Silakan kepala keluarga minum. Minum cawan anggur penyerahan ini. Ya. Mulai sekarang kami akan mengubah cara kami. Dan melawan keluarga Situ dengan sekuat tenaga. Kami tidak akan pernah mengkhianati. Aku Shen Bexuan berasal dari desa ini. Aku tidak tahu bagaimana mengucapkan kata-kata manis. Karena semua orang mempercayaiku. Aku bersedia memimpin semuanya. Untuk mengukir dunia bagi keluarga Chen. Bagus. Aku masih harus bekerja sama dengan penampilanmu. Aku tidak tahu gejala apa yang akan ditimbulkan oleh anggur beracunmu. Akan menyebabkan. Lupakan saja, aku akan menjalaninya saja. Aku merasa lemah seluruh tubuh. Chen Bexuan, Tidak bisa berdiri. kamu juga akan merasakan hari itu. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Aku ingin melihat. Berapa banyak penjajah yang bisa kau keluarkan? Hai. Kau meracuni anggurnya. Ya, ini dari keluarga Situ. Khusus untuk seniman bela diri Grandmaster. Bubuk pelunak tendon kalium nitrat. Semakin kuat kekuatan seseorang, semakin dalam keracunannya. Chen Bexuan, kamu telah kehilangan semua kungfumu. Mari kita lihat seberapa sombong kamu sekarang. Kamu hanya bisa menyalahkan. Seharusnya kamu tidak menyinggung keluarga kuat seperti keluarga Situ. Kami tidak cukup bodoh untuk mati bersamamu. Ayah, mengapa membuang-buang napas padanya? Patahkan anggota tubuhnya. Sudahlah, aku akan melakukannya sendiri. Kenapa kamu terburu-buru? Anak ini, beberapa hari terakhir ini dia telah merusak begitu banyak hal-hal baik untuk kita, menampar kami berkali-kali di wajah. Sekarang dia akhirnya jatuh ke tanganku. Aku akan membuatnya berlutut di hadapanku. Aku ingin menamparnya. Kembali ke wajahnya satu persatu. Dia menampar kami berkali-kali di wajah. Aku akan menelanjanginya sekarang juga, lalu membuatnya berlari 10 putaran di sekitar rumah kita. Lihat bagaimana dia akan bertingkah tangguh padaku setelah itu. Berhenti. Keluarga Chen telah ditindas selama bertahun-tahun. Keluarga Chen tidak bisa mengangkat kepala mereka. Ini semua berkat kepala keluarga Bexuan bahwa kami berhasil melewati badai. Kita tidak boleh tidak tahu berterima kasih. Jika keluarga Situ tahu kita tamat, mereka akan tamat. Mengapa menghancurkan masa depanmu? Keluar. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Kembali. Tidak, aku tidak akan mundur. Kepala keluarga Bexuan tidak melakukan kesalahan. Kalianlah The yang film was salah. translated and narrated by Begitu banyak orang di M-Media. keluarga Chen. Dan hanya Chen Guoguo yang punya nyali. Keluar. Aku memberimu makan dan pakaian. Dan kamu mengkhianatiku seperti ini. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengirimmu dan Chen Bexuan ke keluarga Situ sebagai budak. Dengan begitu, mereka akan lebih percaya pada kesetiaan kita kepada keluarga mereka. Ayah, bagaimanapun cepat atau lambat dia akan dikirim ke keluarga Situ untuk disiksa. Kau memang pintar. Aku serahkan padamu. Baiklah. Kau benar-benar tidak tahu malu dan hina. Selama keluarga Chen memiliki orang-orang sepertimu, tidak akan pernah bangkit lagi. Maran, aku senang melihat ekspresi tak berdaya di wajahmu saat kau menatapku, tetapi tidak bisa melakukan apapun. Jadi kenapa jika kungfumu kuat? Tetap saja ditakdirkan untuk dikirim ke keluarga Situ. Tai Er ada apa? Kau. Seni bela diri tingkat tinggimu tidak akan menyelamatkanmu. Chen Bexuan, kau binatang. Apa yang telah kau lakukan pada putraku?
Aku telah menghancurkan organ dalamnya. Dia tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi jangan khawatir. Aku akan segera mengirimmu untuk bergabung dengannya. Mustahil. Ini tidak mungkin. Kau telah kehilangan semua keterampilan bela dirimu. Kau tidak mungkin menyakiti putraku. Kau telah berbohong padaku. Vajra yang murka. Bodhisattva yang penyayang. Membunuh iblis juga merupakan bentuk kebajikan. Kau sudah cukup menderita. Jika surga tidak menjemputmu, aku yang akan melakukannya. Hanya dengan membasmi kalian semua. Keluarga Chen dapat makmur. Tai Ka. Tai ada apa denganmu? Tai Ka. Chen Beixuan. Aku akan melawanmu sampai mati. Tuan, mohon ampuni kami. Para pria dari keluarga Chen berlutut. Tidak satupun dari kalian yang menjadi pria sejati. Jika bukan, karena Chen Guoguo hari ini, aku pasti akan membantai semua parasit keluarga kalian, tanpa meninggalkan satu orang pun hidup-hidup. Apakah keluarga situ benar-benar seseram itu? Tetapi di mataku, mereka hanyalah ayam tanah liat dan anjing tembikar. Bahkan jika mereka tidak datang mencariku, aku akan pergi mencari mereka dan menyelesaikan dendam darah ini. Patriark, aku juga akan pergi. Kau tetaplah di keluarga Chen. Beixuan, Bibi Mi. apakah kau benar-benar akan berperang dengan keluarga situ? Perseteruan orang tuaku tidak dapat didamaikan. Dosa keluarga situ sangat besar. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus menyebarkan racun mereka. Apa yang kau rencanakan? Jika aku membunuh kepala keluarga situ, bajingan lain hanya akan menggantikannya. Apa yang perlu kulakukan sekarang adalah sepenuhnya melenyapkan seluruh keluarga situ. Dan kemudian mengambil tempat mereka. Aku pikir dunia ini akan lebih baik tanpa keluarga situ. Hanya dengan keseimbangan kekuatan di antara keluarga-keluarga perdamaian dunia dapat terwujud. Sama seperti yang ayahmu duga. Kekuatan keluarga situ saat ini berada di tangan Situ Asu. Dia mengirimkan undangan hari ini untuk mengadakan konferensi dunia dan menyambut leluhur mereka. Situ Zuda keluar dari pengasingan. Kehebatan bela diri Situ Zuda luar biasa. Sekarang dia keluar dari pengasingan, dia mungkin tak terkalahkan. Dia hanyalah seorang pelanjut hidup tua bangka. Aku akan pergi melihat terbuat dari apa dia. Konferensi dunia omong kosong apa itu? Keluarga Situ telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Namun kalian para hama yang tidak penting, berani menantang kekuatan keluarga Situku. Semuanya hari ini aku atas nama keluarga Situ. Situ Zuda. Keluar dari pengasingan hari ini. Untuk menaklukkan dunia. Mulai sekarang. Kau hanya perlu mengikuti satu aturan. Mereka yang mengikutiku hidup. Mereka yang menentangku mati. Aku tahu kau. Hanyalah seorang sekretaris kecil. Dan sekarang kau ingin memimpin kami. Bocah kecil, kau seharusnya hanya berada di ranjang, menggoyangkan pantatmu. Jangan sok. Dan berpura-pura menjadi orang penting. Keluarga Situmu dulu memang kuat. Tetapi siapa yang tahu, gunung mana tempat leluhurmu membusuk. Mengoceh saja. Dan kau mengharapkan kami untuk tunduk. Patuhi Situ dan makmur. Tantang Situ dan binasa. Ini adalah niatku. Aku Jiang Tienye. Dalam perayaan leluhur Situ. Bersedia menawarkan 1 miliar tunai. Sepasang kilin emas. Dan 50% saham bisnis keluarga Jiang. Keluarga Jiang bersedia menjadi keluarga bawahan dari keluarga Situ. Dan selamanya tunduk kepada keluarga Situ. Aku Lidaton, juga bersedia untuk berjanji setia kepada keluarga Situ. Aku bersedia menyumbangkan 50% saham keluarga Li, sebuah gelang giam, dan 30 perawan pelayan. Baik. Sepertinya kalian berdua tahu apa yang baik untukmu. Orang tua ini memurnikan eliksir selama berkultivasi. Anugerahkan kepada kalian berdua.
Arus hangat. Menyehatkan seluruh tubuh dari dalam keluar. Benar-benar menyegarkan. Bersirkulasi melalui keempat anggota badan. Terima kasih banyak atas anugerah leluhur. Jika eliksir ini diminum jangka panjang, secara alami akan memperpanjang hidup. Menghidupkan kembali orang mati dan memulihkan daging dan tulang. Tetapi sekali berhenti, seseorang harus menanggung penderitaan serangan balik tanpa akhir. Apakah kamu bersedia untuk tunduk? Kami bersedia untuk tunduk. Kami bersedia untuk tunduk. Baik, sangat baik. Junior keluarga Chen Bixuan secara khusus datang untuk mengundang Tuan Situ untuk mati. Anak bodoh, beraninya kau menghinaku. Orang tua ini jauh sebelum kultivasi pintu tertutup sudah mendominasi dunia. Hari ini muncul, sudah menembus puncak alam. Kamu bilang untuk membiarkanku mati? Benar, hari ini aku mengundang Patriark Situ untuk mati, agar dunia dapat membersihkan awan dan kabut, dan akhirnya melihat cahaya. Orang tua ini telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, membiarkan beberapa junior lupa nama siapa yang dunia tanggung. Dunia ini milik orang-orang di dunia. Itu tidak menjadi milik siapapun, melainkan milik semua orang. Bodoh, naif. Orang tua ini akan menghabisimu. Anggap saja itu keberuntunganmu. Leluhur, tenanglah. Untuk berurusan dengan orang sekecil itu, tidak perlu leluhur repot. Xiao Su bersedia berbagi kekhawatiran leluhur. Membunuh Shan Rusong. Dan mengira kau tak terkalahkan. Hari ini aku Zuorushong. Aku Rufen. Akan memadamkanmu, bocah kecil. Dan membiarkanmu tahu apa artinya gunung ini tinggi. Tetapi ada gunung yang lebih tinggi. Tunggu sebentar. Apa kau punya hal lain untuk dikatakan? Orang tua ini dapat melihat dalam seni bela dirimu. Aku mempertimbangkan kerja kerasmu dalam seni bela diri. Bakatmu cukup bagus. Aku akan membuat pengecualian dan menerimamu sebagai anak angkatku. Bagaimana dengan itu? Kau ingin mengangkatku sebagai anak angkatmu? Apa Patriark Situ benar-benar ingin menjadikan bajingan ini sebagai putra angkat? Senioritasnya akan melambung tinggi ke langit. Tidak mungkin aku menghabiskan upaya yang luar biasa untuk menerima perlindungan Patriark Situ. Sekarang, Chen Bixuan tiba-tiba naik di atas kita. Badut ini sebenarnya di atas kita. Kau ingin mengangkatku sebagai anak angkatmu? Chen Bixuan sungguh gunung keberuntungan besar. Samudra berkah yang dalam. Cepat berlutut dan berterima kasih. Kau anjing tua, apa kau pantas? Apa yang kamu katakan? Aku akan memberimu kesempatan untuk mengatakannya lagi. Kubilang kau tidak berbakat dan tanpa kebajikan. Kau orang yang keras di luar tetapi lembut di dalam. Tong kosong nyaring bunyinya. Dan kau ingin aku menjadi putramu. Aku akan malu bahkan menjadi ayahmu. Beraninya kau menghina Patriark Situ di depan umum. Aku lihat kau sedang mencari kematian. Patriark Situ, tidak perlu basa-basi dengan orang sepertimu. Bunuh saja dia. Patriark mohon singkirkan Chen Bixuan. Menghina sang patriark. Dia adalah musuh terbesar keluarga Situ. Apa yang kalian berdua tunggu? Cepat bunuh dia. Kau tidak bisa melawan takdir. Kau menuai apa yang kau tabur. Tidak ada yang pernah bertahan melawanku. Saudara-saudara, bergabunglah. Bocah, menyerahlah sekarang. Dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Dua anjing menyedihkan. Beraninya kalian menggonggong padaku. Kau mencari kematian. Beraninya kau menyerang tuan muda kami. Apakah kamu pikir keluarga kami bukan siapa-siapa? Bixuan. Entah itu masa depan yang cerah di depan, atau kesulitan dan bahaya. Jangan tinggalkan aku. Entah itu Patriark Situ, atau ayahku yang tak tahu malu. Kita akan menghadapi mereka bersama. Jangan khawatir setelah hari ini. Dunia ini luas. Dan kita akan The menjelajah film dengan was bebas. translated and Mari kita narrated pergi by ke neraka M. bersama. Media. Dan menjadi sepasang kekasih yang bernasib buruk. Mati. Shen Bixuan yang lancang. Kau berani menyerang di depan Patriark. Patriark,
Bunuh dia dengan cepat dan tegakkan otoritas keluarga situ. Baru saja membunuh 2 anjing. Aku juga akan menghancurkan keluarga situmu. Baik. Aku akan menyaksikan apa yang mampu dilakukan oleh pemuda zaman sekarang. Patriark, Kamu telah mencapai alam seperti itu. Tuan Chen, tolong ampuni hidupku. Aku bersedia melayanimu sebagai tuanku. Aku Situ Sudik. Dan keluarga Situ menyerah untuk menjadi pelayan untuk Tuan Chen Bixuan. Patriark. Kenapa begini? Berlutut. Kalian manusia? Bagaimana kamu bisa mengerti kekuatan sejati dari ahli seni bela diri dunia? Chen Bixuan adalah yang terbaik di dunia. Menantu-menantu. Bixuan, menantu ini aku. Aku buta. Kau adalah pahlawan sejati. Memang kau yang memutuskan. Bawa dia pergi. Kemana kau membawaku? Wilayah selatan kaya akan sumber daya air. Kau akan pergi memancing di sana. Ketika aku memohon padamu untuk mengampuniku, apa yang kau lakukan saat itu? Mulai saat itu, kau bukan lagi ayahku. Bawa dia pergi. Abiao. Seret dia keluar. Pergi. Jiang Tienye. Patriark Chen. Semua yang kulakukan dipaksa oleh keluarga Situ. Kau anggap aku sampah. Biarkan aku pergi. Aku akan memberikan apapun padamu. Aku akan melakukan apa saja. Biarkan saja aku pergi. Jiang Tienye, kau pengkhianat. Berkolusi dengan kekuatan jahat asing, keluarga Jiangmu telah melakukan kekejaman yang tak terhitung jumlahnya, membunuh begitu banyak orang tak bersalah. Siapa yang mengampuni mereka? Aku tidak ingin mati. Aku mohon, ampuni aku. Tuang tua. Ayo. Ini adalah bukti kriminal keluarga Jiangmu. Selama bertahun-tahun ini, aku akan menyerahkannya ke Biro Keamanan Publik. Jangan khawatir. Sebelum kau mengklarifikasi apapun, bukti. Aku akan memastikan kau bahkan tidak bisa mati jika kau mau. Keluarga Situ milikku. 10 generasi kekayaan semua untukmu. Aku tidak butuh hal-hal tidak penting itu. Abad keluarga Situ milikku. Aku akan mewariskannya kepadamu. Kekayaan dan koneksi kami semua milikmu. Aku juga tidak butuh hal-hal tidak penting itu. Jadi apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku ingin keluarga Situ lenyap. Itulah yang penting. Aku tahu orang yang paling ambisius di keluarga Situ adalah kau. Aku menunggumu. Jangan sampai jatuh ke tanganku. Semuanya di Bixuan sudah berakhir. Tidak, ini belum berakhir. Aku masih punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Apa itu? Hei, pengantinnya datang. Bagus. Pertama, bersujud kepada langit dan bumi. Kedua, bersujud kepada orang tua. Pengantin pria dan wanita saling membungkuk. Pengantin pria cium. Cium, cium. Cium, cium. Semuanya tenang. Kita akan mengadakan pernikahan tradisional Tiongkok.
Tidak ada ciuman. Cium lagi. Cium lagi. Siapa yang menyuruhmu menikah di sini? Apakah kau tahu ini wilayah siapa? Tempat siapa ini? Ini kakakku. Chen Bixuan, ahli bela diri nomor 1 dunia. Tuan Chen, Kakakmu adalah Shen Bixuan. betul sekali. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, beri aku amplop meras sebesar 578.000. Dan aku masih bisa meminta kakakku untuk mengampunimu jika tidak. Kalian semua tua dan muda. Tamat riwayatnya. Siapa lagi yang kau kenal selain Chen Bixuan? Kakak Alimen. Raja bela diri Qishan Huang Shantu. Cahaya emas Raja Yamaliu Shanshui. Wu Ya Fiying Yin Wang Yan. Xiao Yao Shen Ho Shang Songbai. Zuan Yuan Tianzun. Xiao Sheng Hong. Gugu atur tempat duduk untuknya. Anak muda, hiduplah dengan baik. Bersikaplah rendah hati. Kau akan memiliki masa depanmu sendiri.